yang sudah menjadikan SMA Kristen Elim Makassar sebagai sekolah pilihan kalian. Ya, hari ini kita akan belajar PPKN, namun sebelum Ibu masuk dalam materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Yulita Siman, SPD. Biasanya akrab dipanggil Ibu Yulita atau Ibu Yuli. Nah, untuk materi kita dalam semester ganjil itu ada 4 bab. Materi kita yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, jadi itu yang akan kita bahas dalam materi yang pertama. Kemudian dalam bab yang pertama ini ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau yang disingkat dengan LPNK. Dulunya ini dikenal sebagai lembaga pemerintahan non-departemen. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi itu subbab yang akan kita bahas dalam materi bab 1. Dalam sub pokok bahasan yang pertama kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, di dalam sub pokok bahasan yang pertama di sini ada 2 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu yang akan kita bahas dalam materi saat ini. Macam-macam kekuasaan. Pembagian kekuasaan berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, menurut John Locke. Menurut John Locke, dia membagi kekuasaan itu ke dalam 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut pendapat Montesquieu, dia membagi kekuasaan itu ke dalam 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pendapat Montesquieu ini disebut dengan trias politika, yang artinya pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang mana yang dikatakan secara horizontal? Yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal ini dibagi ke dalam 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dalam hal ini, kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Nah, itu bisa kita lihat atau itu ditegaskan di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja yang menjadi tugas MPR. Yang pertama, melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat.
Kemudian yang ketiga, memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Kemudian yang keempat, mengganti dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, jadi itu adalah merupakan tugas daripada MPR. Nah, kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Nah, itu bisa dilihat atau itu ditegaskan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini bisa kita lihat berarti tugas presiden itu adalah menjalankan pemerintahannya sesuai Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam hal ini dipegang oleh DPR. Nah, itu bisa kita lihat atau itu ditegaskan di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang menjadi tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden dan DPD. Kemudian yang ketiga, menetapkan undang-undang bersama Presiden. Ya, jadi itu yang menjadi tugas daripada DPR. Nah, sekarang yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau sering disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang tentunya oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bisa kita lihat atau itu ditegaskan di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang mana di situ dikatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam sebuah peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itu akan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau biasa juga disebut dengan kekuasaan inspektif. Yang mana itu? Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, kekuasaan ini tentunya dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini bisa kita lihat atau itu ditegaskan di dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ya, jadi itu akan menjadi tanggung jawab daripada BPK. Nah, yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, dalam hal ini, kekuasaan moneter ini dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ya, nah ini bisa kita lihat atau itu ditegaskan di dalam
pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Ya, jadi bisa kita lihat di sini tugas dan fungsi daripada Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank lain atau bank-bank swasta. Nah, ini menjadi tanggung jawab daripada Bank Indonesia. Ya, jadi itulah pembagian kekuasaan secara horizontal. Ya, jadi ada 6 kekuasaannya, kekuasaan konstitutif, kemudian kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini berarti bahwa adanya pembagian kekuasaan secara vertikal itu diakibatkan atau itu sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi sehingga timbul pembagian kekuasaan di mana kita tahu bahwa desentralisasi itu adalah perlimpahan atau penyerahan sebagian wewenang kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur anggaran rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri. Nah, ini pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya, jadi untuk materi kita hari ini ya Ibu itu yang Ibu jelaskan ya. Jadi tolong diingat pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini Ibu rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya, tentu dalam pembahasan yang kedua. Sebentar Ibu akan edarkan absen. Minta tolong kepada anak-anakku semua untuk diisi absennya, karena Ibu akan pantau siapa-siapa saja yang mengikuti pembelajaran hari ini dan siapa yang tidak mengikuti pembelajaran. Itu akan mempengaruhi nanti nilai-nilai kalian. Ya, jadi minta tolong diperhatikan ya kehadirannya, karena itu akan berpengaruh kepada nilai-nilai kalian. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.